Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan PDIP Puan Maharani menabuh genderang perang di Pilpres tahun 2024, di mana ia menyindir soal kawan lama kini menjadi lawan baru. Puan Maharani meminta seluruh pendukung PDIP untuk merelakan kawan yang sekarang menjadi lawan. Hal itu Puan Maharani sampaikan saat meresmikan kantor tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mahfud Provinsi Jawa Timur Jatim di Surabaya, Sabtu 4 November 2023. Jangan lagi ada yang berpikir bahwa kawan yang sudah jadi lawan itu sebenarnya sedang bersandiwara dan aslinya itu tetap bersama kita. Tidak ada itu. Sudah, terima kenyataan bahwa kawan lama sudah menjadi lawan baru, ucap Puan dikutip keterangannya. Ia juga bicara soal Indonesia yang kini dihadapkan dengan benih kembalinya zaman ala Orde Baru yang mengkhawatirkan. Ia meminta seluruh pendukung agar solid dan fokus pada tujuan memenangkan pemimpin yang amanah dan mengabdikan diri untuk Indonesia. Walaupun badai menghadang di depan kita, jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita takut, kita tetap tegak lurus memenangkan perjuangan kita. Tegas Puan, kita butuh pemimpin yang mau bekerja untuk Indonesia, mau berkorban untuk Indonesia. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia tetap bersatu, adem ayem damai. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita mengabdikan diri untuk Indonesia. Tambahnya, Puan juga meminta para pendukungnya mengesampingkan masa lalu dan memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Ingat bahwa Jawa Timur sedang jadi rebutan, jadi persaingan akan sengit. Tetapi saya yakin pendukung Ganjar Mahfud di Jawa Timur ini tidak takut dengan persaingan, betul tidak? Takut atau berani? Takut atau berani? Kata Puan sebelumnya diberitakan, akar rumput PDIP awalnya tidak percaya Presiden Joko Widodo akan meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto melalui keterangan tertulis kepada awak media, Minggu 29 Oktober 2023. Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi, kata Hasto. Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan oleh akar rumput dan seluruh simpatisan PDIP sejak menjadi wali kota Solo hingga menjabat sebagai kepala negara. PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini, kata Hasto. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar peranatan kebaikan dan konstitusi, imbuhnya. Hasto menuturkan, sejak adanya isu PDIP akan ditinggalkan, seluruh kader dan simpatisan berharap hal tersebut tidak terjadi. Namun, kenyataannya Jokowi yang didukung sejak menjabat wali kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI 2 periode itu benar-benar meninggalkan PDIP. Awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi, tutur Hasto. Adapun perubahan sikap Jokowi terlihat ketika merestui putra sulungnya yang kini menjabat wali kota Solo itu maju sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Padahal, Jokowi dan Gibran merupakan kader partai Banteng Montong Putih yang menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai bakal calon presiden yang akan didukung. Jalan mulus Gibran yang berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah yang terpilih lewat pemilu. Diketahui, PDIP hingga kini belum memberikan sanksi tegas kepada Gibran usai dicalonkan sebagai cawapres Prabowo. PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai baca pres dan bacawa pres. Politikus senior PDIP Arya Bima mengeklaim pihaknya enggan memberikan sanksi pemecatan untuk Gibran guna menghindari keributan politik dan menjadi objek playing victim. Di sisi lain, Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah 2 kali menyatakan sikap politiknya mendukung Prabowo Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju KIM.
Pernyataan pertama Bobi pada Senin 23 Oktober tahun 2023 setelah Gibran resmi dideklarasikan sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju. Kala itu, Bobi masih terkesan malu-malu menyatakan dukungan terhadap kakak iparnya. Setelah berkali-kali menghindari pertanyaan awak media, Bobi akhirnya memberi jawaban singkat, sembari tertawa. Bobi bilang sepakat mendukung Gibran Rakabuming dan Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Ya sepakatlah, insya Allah dukung Prabowo Gibran untuk pemilihan presiden tahun 2024. Kata Bobi, pernyataan tegas akhirnya dilontarkan Bobi Nasution pada Rabu 25 Oktober 2023 kemarin, usai Prabowo Gibran resmi mendaftar ke KPU RI. Bobi Nasution mantap menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Meskipun dirinya telah ditunjuk sebagai juru kampanye PDIP dari Ganjar Prabowo Mahfud MD. Saat ditanya awak media, Bobi Nasution memang sempat terdiam sebentar sambil tersenyum. Tak lama kemudian, ketika hendak naik kendaraan dinasnya, Bobi Nasution dengan lantang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Pasti dukung Prabowo Gibran jadi cawapres, ucap Bobi Nasution. Selain itu, Bobi Nasution menambahkan bahwa Gibran cocok untuk jadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut saya cocok, ucapnya. Bobi menilai Gibran sudah mempunyai pengalaman yang cukup perihal memimpin, disinggung tentang instruksi jadi jurkam Ganjar Mahfud. Bobi Nasution menyebut bahwa saat ini statusnya masih menjadi kader PDIP. Meski begitu, dia mengatakan akan melakukan diskusi lebih lanjut tentang instruksi tersebut. Terkait jurkam, selama ini saya masih jadi kader PDIP. Nanti akan saya diskusikan lebih dulu mengenai itu, ucapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.